Baik, kita akan masuk kepada mata pelajaran ekonomi untuk jenjang SMA dan atau Madrasah Aliyah kelas 10, di mana pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi itu. Tapi perlu kita pahami bahwa tujuan dari pembelajaran kita ini bagaimana kita mampu mendeskripsikan konsep dari ilmu ekonomi itu sendiri, mengidentifikasi inti masalah dari ekonomi, mampu menjelaskan penentuan pilihan yang tepat, dan lain sebagainya ya. Pada intinya konsep dasar ilmu ekonomi ini menjadi fokus utama kita untuk memahami bagaimana untuk kita mengidentifikasi serta mendeskripsikan konsep-konsep di dalam sebuah ilmu ekonomi. Sebelum itu perlu kita pahami bahwa kata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yakni oikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga. Nah, sedangkan menurut beberapa ahli ya, ada juga yang mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang. Nah, dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa datang. Nah, kepada berbagai orang atau kelompok di dalam masyarakat. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama bahwa intinya ilmu ekonomi ini bagaimana kita bisa membuat sebuah pilihan ya. Nah, pilihan ini baik itu menggunakan uang ataupun tidak ya. Nah, ini merupakan pengertian dari ilmu ekonomi itu. Bagaimana inti masalah di dalam sebuah ilmu ekonomi? Nah, kelangkaan menurut Sampat Mukherjee menjadi sumber masalah ekonomi modern seperti pengangguran, kemiskinan, dan inflasi. Nah, ini sering kita mungkin sebagian orang merasakan dan kita tahu ya, baik itu di media sosial ataupun di mana, bahwa beberapa hal tadi itu merupakan bentuk inti masalah di dalam sebuah ekonomi. Ya, baik itu pengangguran, kemiskinan, atau inflasi. Nah, kelangkaan atau scarcity adalah kondisi di mana manusia itu memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Ya. Nah, bagaimana inti masalah ekonomi itu kalau kita lihat dari bagan itu ada sebab kelangkaan. Yang pertama, keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam, ada kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia, ada juga keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada, serta peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Nah, bagaimana menentukan pilihan yang tepat di dalam manajemen ekonomi? Nah, orang harus memilih dengan bijak keinginan dan kebutuhan mana yang harus mereka penuhi terlebih dahulu di antara keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan yang ada. Jadi ada skala prioritas yang harus diutamakan agar manajemen ekonominya bisa tertata dengan baik. Selanjutnya adalah bagaimana menentukan pilihan yang tepat. Nah, di dalam pilihan ekonomi, keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu. Jadi kita berusaha memanfaatkan sumber daya yang ada dengan memilih mana yang menjadi prioritas utama. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan dalam menentukan pilihan, yang pertama adalah analisis biaya peluangnya terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bagaimana menganalisis biaya manfaatnya.
serta mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan sebuah ekonomi, menyadari trade-off atau berpegangan pada prinsip ekonomi itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita menentukan skala prioritas dan pengelolaan keuangan? Nah, secara umum, kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan harus didahulukan sepenuhnya dibandingkan kebutuhan yang lain, ya, yang mungkin tidak terlalu kita prioritaskan. Nah, ini yang perlu kita buat skala prioritasnya. Nah, bagaimana membuat sebuah skala prioritas? Ini beberapa contohnya seperti prioritas pertama misalnya kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan yang sekarang, ya. Yang kedua, prioritas kedua adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan masa datang, atau prioritas yang ketiga kebutuhan tersier, ya. Ini harus kita klasifikasikan. Lalu bagaimana dalam pengelolaan keuangannya? Langkah awal yang dapat kita lakukan dalam mengelola keuangan adalah dengan membuat pembukuan keuangan atau pencatatan keuangan, agar kita tahu pengeluaran hari ini, esok, dan yang akan datang itu kita bisa memprediksinya. Lalu langkah selanjutnya adalah dengan memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Jadi perlu ada evaluasi dan memonitoring ke pengeluaran-pengeluaran di dalam sebuah pengelolaan keuangan. Lalu yang ketiga adalah membiasakan diri untuk menabung sejak dini. Ini juga penting, ya. Menabung sejak dini ini menjadi dasar kita bagaimana pengelolaan ekonomi yang baik juga, ya. Jadi tentukan skala prioritas terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita memahami mana yang bisa kita dahulukan, mana yang bisa kita tahan terlebih dahulu. Lalu kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Nah, kebutuhan yang tidak terbatas kita klasifikasikan terlebih dahulu, ya. Yang pertama adalah kebutuhan yang tidak terbatas, di mana setiap individu itu memiliki kebutuhan yang hampir tak terbatas. Coba tulis pada secari kertas daftar kebutuhan kita masing-masing, ya. Di sana kita akan mengetahui. Jadi setiap individu itu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, ya. Lalu setelah itu kebutuhan yang tidak terbatas tadi itu kita klasifikasikan berdasarkan jenisnya, tingkat intensitasnya, ada yang secara primer, ada yang sekunder atau tersier. Nah, lalu jenis kebutuhan yang berdasarkan subjek yang membutuhkan, ada individu, ada tersier, ya. Lalu jenis kebutuhan berdasarkan waktu, ada sekarang, ada yang masa akan datang. Ada juga jenis kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhannya, ada jasmani dan ada rohani. Nah, perlu kita pahami juga bahwa barang dan jasa itu sebagai alat pemenuhan kebutuhan itu memiliki beberapa jenis contoh barang, ya. Kalau kita lihat berdasarkan cara memperolehnya bagaimana, berdasarkan kepentingannya, berdasarkan cara penggunaannya, berdasarkan cara pengerjaannya, berdasarkan cara penggunaan, dan berdasarkan cara pengerjaannya. Nah, ini yang akan menentukan efisiensi kita juga dalam mengelola sebuah keuangan. Lalu kita harus memperhatikan juga kegunaan suatu barang tersebut, baik itu kegunaan secara bentuk, kegunaan tempatnya, atau waktunya, atau kegunaan miliknya, ya. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, terdapat beberapa hal yang menyebabkan perbedaan kebutuhan tiap individu, yaitu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, agama, adat istiadat, dan peradaban yang ada. Bagaimana memanfaatkan biaya peluang? Nah, perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Coba kita jawab pertanyaan di bawah ini. Seorang pegawai dapat pergi ke kantornya dengan dua cara. Cara pertama naik bus umum dengan biaya 15.000.
Cara kedua, naik taksi dengan biaya 50.000. Pertanyaannya, berapa biaya peluang jika ia memutuskan naik taksi? Nah, coba dihitung ya, coba dipahami. Kita lanjut terlebih dahulu, nanti kita bahas lebih mendalam. Selanjutnya adalah biaya sehari-hari adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi tanpa memperhitungkan kerugian karena dikorbankannya kegiatan lain. Lalu bagaimana memanfaatkan biaya peluang? Biaya sehari-hari muncul dari kegiatan apa yang dilakukan. Biaya peluang itu muncul dari kegiatan-kegiatan lain yang tidak bisa dilakukan. Perlu juga kita pahami bahwa prinsip di dalam sebuah ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimalkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Nah, ini penting kita pahami. Prinsip dalam ekonomi. Nah, prinsip ekonomi akan membuat tindakan konsumen dalam melakukan kegiatan ekonomi menjadi lebih terarah, rasional, dan cermat. Lalu, di dalam ekonomi, dorongan yang berasal dari dalam diri yang mampu membuat orang melakukan kegiatan ekonomi disebut dengan motif ekonomi. Jadi, dorongan seseorang yang berasal dari dirinya yang sendiri merubah cara dia berpola pikir, membuat orang tersebut untuk melakukan kegiatan ekonomi itu disebut dengan motif ekonomi. Nah, dalam motif ekonomi ini memiliki beberapa ciri khusus. Ada motif kegiatan produksi, ada motif kegiatan konsumsi, ada motif kegiatan distribusi. Nah, bagaimana pembagian ilmu ekonominya? Ilmu ekonomi itu berdasarkan ekonomi deskriptif, teori ekonominya bagaimana, ekonomi terapannya bagaimana. Nah, di dalam teori ekonomi ini terbagi lagi menjadi dua, ada ekonomi makro, ada ekonomi mikro. Selanjutnya adalah metodologi ilmu ekonomi, di mana melakukan observasi dan memilih teori, mengidentifikasi permasalahan serta menentukan variabel dan hipotesis, menggunakan asumsi dan model. Nah, ini adalah metodologi ilmu ekonomi atau cara kita memahami ilmu ekonominya dalam mempraktekkan di dalam keseharian kita. Lalu bagaimana pembagian ilmu ekonomi? Tiap orang perlu menguasai atau mempelajari ilmu ekonomi. Mengapa? Karena tiap orang menghadapi kelangkaan dalam pemenuhan kebutuhan. Jadi setiap orang itu memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga penting untuk memahami ilmu ekonomi secara mendalam. Nah, ada juga yang dikenal dengan ekonomi syariah sebagai ilmu yang membahas perihal ekonomi dari berbagai sudut pandang keislaman, terutama aspek hukum atau syariah. Nah, ciri-ciri sistem ekonomi syariah pertama adalah kepemilikan faktor-faktor produksi, sistem rangsangan, alokasi sumber daya, jaminan sosial dan program penanggulangan kemiskinan, penghapusan riba, dan implementasi zakat. Lalu ekonomi syariah. Nah, di dalam ekonomi syariah ini kita kenal juga perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, lalu yang terakhir sebagai penutup pembahasan kita bahwa bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayarkan ke penyimpan dana. Nah, secara umum bahwa yang dapat kita pahami di dalam sebuah ilmu ekonomi ini perlu kita klasifikasikan terlebih dahulu ya, bahwa mana kebutuhan secara primer, sekunder, dan tersier atau kebutuhan yang jadi prioritas utama, mana yang bisa ditunda terlebih dahulu. Nah, ini yang perlu diatur agar manajemen keuangan atau menerapkan sebuah ilmu ekonomi itu bisa sesuai dengan teori-teori yang sudah kita pelajari tadi. Nah, ada juga kita mengenal bahwa tentang ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah ini
kita mengenal dia tidak ada sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayarkan ke penyimpan dana. Nah, ini sangat bagus. Jadi mungkin menjadi solusi bagi kita jika kita sudah memiliki pengalaman dalam perbankan syariah, perbankan yang lain selain perbankan syariah. Nah, ini bisa mempermudah dan meringankan beban baik itu meminjam atau yang melakukan penyimpanan dana. Baik, terima kasih. Itu saja pada kesempatan kali ini. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Tetap semangat dan semoga dalam kondisi sehat semuanya. Terima kasih.